selamat sore waktu Indonesia Bapak-bapak semua. Selamat sore. Ya, selamat siang ya. Mas Ali sama kita ini selamat siang ini. Iya. Ya, selamat siang. Selamat siang waktu Doha. Coach, Pak Sumarji, ini sekali lagi selamat ya buat kemenangan timnas kemarin melawan Korea Selatan. Jadi saya mau tahu nih, kalau di Indonesia nih pada saat tadi subuh meskipun udah ngantuk tapi masih deg-degan lihat drama adu penaltinya. Nah kalau di sana suasananya gimana, Pak Sumarji? Ya, iya. Jadi yang menonton di layar kaca saja deg-degan, apalagi kita yang membawa tim gitu ya, yang ada di tim gitu. Apa nggak tambah stres gitu kalau apa namanya ngikuti perkembangannya kan, detik demi detiknya. Artinya ini apa namanya proses yang memang ya harus dijalani kan. Tadinya kan kita itu punya di tim itu punya keinginan kalau bisa ya jangan sampai apa namanya ada tambahan waktu, terus jangan sampai ada adu penalti karena kan kita tahu kita kepinginnya itu bisa bermain itu ya cukup 90 menit plus sekian gitu. Setelah itu ya kita menang gitu. Maunya kan begitu, tetapi kan rupanya jalannya kan berliku dan harus ada perpanjangan waktu, terus harus ada apa penalti, Ya. adu penalti, sehingga itu kan membutuhkan apa ketahanan fisik, ketahanan mental, disiplin pemain yang harus kuat. Oke. Ya kan, akhirnya kan semuanya tercurah, tertumpahkan di situ semua lah kan begitu. Dan terbayar semua ya dengan kemenangan timnas Indonesia kemarin. Alhamdulillah. Tapi Alhamdulillah. semua juga itu berkat doa dari seluruh masyarakat Indonesia. Oke. Baik Oke. yang ada di Qatar maupun yang ada di sana. Kenapa? Karena kan kalau namanya sudah adu penalti itu kan faktor apa namanya luck itu kan juga ini kan faktor hoki kan Ya. juga ini. Oke. Dewi Fortuna kan juga ada dari yang Oke, kalau kuasa gitu, itu. Pak Sumarji saya mau tanya dulu deh ke Coach Justin. Coach, jadi sebenarnya kemarin kemenangan Ya. timnas ini lebih ke mana faktornya? Pelatihnya Sintayong, anak mudanya timnas, atau tadi ada jangan-jangan ada faktor luck-nya juga? Kalau faktor luck itu pasti ada. Argentina tidak mungkin jadi juara dunia kalau mereka nggak luck pada saat adu penalti di perempat final dan final. Faktor luck itu pasti ada. Cuman faktor luck itu datang pada saat kita berusaha, kita bekerja keras. Dan gameplaynya, kalau menurut saya pribadi ya, saya lebih suka permainan dengan pas melawan Yordania. Itu benar-benar diobok-obok Yordania. Kemarin bagus, tapi lawannya juga tidak kalah bagusnya. Hanya Semoga ini mungkin Pak Sumarji bisa sampaikan ke pemain, masih ada beberapa catatan, beberapa PR yang harus kita perbaiki agar kita bisa memenangkan laga di semifinal. Contoh, Sintayong menggunakan 3 pemain di sayap kanan. Artinya Sintayong pun tidak puas. Bahkan Ferrari dan Komang dalam 4 pertandingan diganti-ganti terus. Oke. Nah, kalau kita lihat match-nya ini, dalam 4 pertandingan kita diserang terus dari sisi kanan. Tapi sebagai pelatih dia nggak bisa melakukan apa-apa selain memberi kesempatan kepada pemain yang ada. Tapi Coach Ini sebenarnya pemainnya kemarin tuh sendiri harus fokus. kunci yang paling memegang itu yang paling andil besar nih siapa? Apakah tendangan terakhir dari Arhan nih? No, enggak. Tendangan Arhan itu hanya 1 gol. Kita punya kecuali Arkan, yang lain juga masuk. Itu juga butuh mental. Kunci kemenangan itu semua atas kinerja dari pelatih, dari staf, dari non-teknis, dari pemain cadangan yang memiliki satu visi, satu determinasi untuk bisa memenangkan pertandingan ini. Sekali lagi golnya strike, yang pertama itu berbau luck. Yang kedua untuk saya juga luck, but that's okay, minimal kita berusaha, kita bisa memanfaatkan. Tapi kita juga belajar, menit 84 kita unggul 1 gol, kok bisa kita kebobolan? Kok hanya 2 pemain yang berada di belakang, bukan 4 pemain? Karena sisa bermain tinggal 6 menit regular time. Kok bisa kita tidak bisa cetak gol atau mendominasi pada saat melawan 10 orang? Nah ini PR untuk Sintayong yang bisa kita bawa ke semifinal. Karena kita ini lagi nge-peak sekarang. Semoga nge-peaknya terus dilanjutkan. Sekali lagi saya tidak menyalahkan pemain karena jangan lupa usia rata-rata pemain kita itu sekitar 20. Artinya jam terbangnya cetek. Jadi kesalahan-kesalahan itu bisa terjadi. Apakah kalau gitu jangan-jangan tadi kalau misalnya harus ada kehati-hatian juga Pak Sumarji, jangan-jangan karena ada juga tekanan nih dari pemain Korea Selatan karena kan pelatih kita juga dari Korsel.
Pak Sumarji? Ya, gimana Mbak? Sorry. Ada tekanan nggak sih sebenarnya yang dirasakan oleh pemain-pemain kita gitu dari tim Korsel, apalagi kan pelatih kita juga dari Korsel. Saya kira kalau di sepak bola tekanan itu hal yang biasa. Jadi memang semuanya kan di bawah tekanan kalau namanya bermain di sepak bola itu di lapangan itu. Apalagi ini kan pertandingan yang boleh dikatakan pertandingan yang cukup besar lawannya Korea Selatan. Jadi tekanan itu kan benar-benar sangat luar biasa di anak-anak. Tetapi ini kan tekanan itu akan hilang ketika anak-anak secara mental secara psikologis itu bisa menguasai gitu. Nah, kemarin kan Oke. kita lihat kemarin kan melawan Korea Selatan itu kan sudah betul-betul by proses yang baik gitu ya. Hmm. By proses yang sangat baik. Jadi dari yang pertama bagaimana Coach Sintayong Oke. menerapkan strategi yang memang betul-betul tepat ya sesuai dengan kebutuhan tim ya. Terus yang Baik. kedua bagaimana meningkatkan mental para pemain. Terus yang ketiga fisiknya juga sama. Kita tahu loh, namanya Nah, Korea itu kan mengandalkan kekuatan fisik, kecepatan dan sebagainya. Itu semua sudah oke. bisa dipelajari, diantisipasi sehingga Ya. bisa Nah, meredam lah apa yang Pak Sumarji. ya. Ya, berkaitan dengan tadi untuk mendukung timnas juga kan, Mas Ali ya, ini ramai sekali trending juga bahwa banyak juga penonton, bahkan tadi kalau kita lihat sebelumnya itu ada warga negara asing yang sampai menggunakan baju timnas kita gitu. Nah, ini sebenarnya apa yang terjadi? Berarti banyak dari luar WNI yang kemudian mendukung Indonesia. Iya, makasih Mbak Audrey. Kalau misalkan kita melihat kemeriahan penonton di Piala Asia U23 ini ya, itu juga sebenarnya tidak jatuh dari langit begitu saja. Jadi kita sudah kita rencanakan jauh-jauh hari sebelumnya. Paling tidak dalam ingatan saya itu sekitar bulan Oktober 2023 kita sudah membentuk wadah supporter Garuda Qatar yang inilah aktor sebenarnya yang mengisi stadion sampai begitu penuhnya gitu ya. Jadi di luar itu juga dari sisi kami di KBRI juga memang merencanakan Piala Asia ini kita ingin tunggangi dalam tanda kutip Piala Asia Under 23 ini untuk promosi Indonesia. Jadi kalau misalkan kita lihat juga di banyak pemberitaan di media sosial misalkan kita tampil di banyak fan zone di stadion-stadion mengisi dengan kegiatan budaya Indonesia gitu ya. Jadi supporter Indonesia memang dikenal bukan hanya yang paling atraktif di dalam stadion, tapi juga kita yang sangat aktif untuk mengisi panggung-panggung budaya di luar stadion. Oke, kalau gitu pertanyaan selanjutnya nanti juga akan dijawab oleh Bapak-Bapak, terutama adalah Coach Justin. Kemarin kan juga kan meskipun kita menang, tapi ada juga tentang drama kartu merah dari timnas U23, 2 kartu merah. Nah itu catatannya dari Coach gimana? Usai jeda nanti akan dijawab, tetaplah di Kompas Petang. Catatan dari Coach Justin apa sih Coach ketika kita punya kartu merah ya, ada 2 lagi drama kartu merah kemarin dalam pertandingan begitu. Apalagi nanti kita masih menunggu nih, nggak tahu nih lawan Uzbek atau mungkin dari Arab Saudi. Ya, kita harus belajar bagaimana seandainya kesempatan ini terjadi lagi, kita berlawan 10 orang, bagaimana kita bisa memanfaatkan kelebihan 1 orang, entah itu dari transisi, dari counter maupun bertahan. Tapi saya salut untuk wasit-wasit yang benar-benar memanfaatkan fasilitas VAR. Itu tidak dilakukan pada saat kita bertemu dengan Qatar. Pada saat gol offside, gol pertama dari Qatar, digunakan VAR. Kartu merah, yang pertama diberikan kartu kuning, dicek dulu dengan VAR. Bahkan penaltinya Justin Hubner yang tidak masuk, dan ternyata kiper sudah maju terlebih, digunakan dengan VAR. Dan sayangnya tidak selalu dilakukan oleh wasit. Jadi kemarin kita bukan beruntung, ini emang tugas wasit. Kewajiban dari wasit untuk menggunakan segala fasilitas, di situ kita cukup dibantulah. Tapi sekali lagi semoga kalau kita menghadapi sikon-sikon yang tidak terduga, Sintayong sudah punya plan A, plan B, plan C, plan D. Oke, kalau gitu dinantikan ya nanti plan-plannya seperti apa pada saat semifinal. Nah kalau gitu singkat saja Pak Sumarji dan juga Mas Ari, kesiapan nanti melawan kita nggak tahu nih Uzbek atau Arab Saudi nih nanti yang akan bertanding melawan timnas. Singkat Pak Sumarji.
Ya, ya, jadi begini, kesiapan kita tentu ini kan, apa namanya, semifinal yang sudah betul-betul kita nantikan ya. Jadi kaitannya dengan kesiapan, khususnya kesiapan para pemain, ini kita betul-betul akan kita persiapkan dengan baik dari semua sisi, baik dari sisi fisik, mental, Baik. disiplin, dan tentunya strategi dan lain sebagainya. Ini apa namanya, di tim kepelatihan dan kita semuanya kebetulan saya juga menginginkan sesuatu yang Baik. harus bisa ditampilkan Baik. lebih, maka ya yang kita harapkan adalah bagaimana supaya tim ketika nanti tanggal 29 main, entah lawannya siapa, itu harus betul-betul bisa tampil Oke. lebih baik daripada yang semalam gitu. Itu Amin, itu aja. yang kita harapkan. Oke, Ya. singkat saja, Mas Ali, ini gimana nih nanti Ya. para supporter akan dibawa lagi atau udah cukup Kalau kemarin atau tambahan lagi, Mas Al? ya, kalau dari sisi supporter semalam sejak gol penalti dari Arhan, kita sudah langsung kontak bagian tiketing dari AFC dan kita sudah minta blok sekitar 3.500 tiket. Itu Baik. yang blocking area saja ya. Belum lagi nanti kita akan mobilisasi massa yang untuk membeli secara mandiri. Jadi Oke. mudah-mudahan di semifinal nanti kita akan ciptakan rekor lagi. Mas Bisa di atas Ali, 8.000 WNI. baik. Mas Ali, terima kasih. Pak Sumarji, terima kasih. Coach Justin, terima kasih. Ya, Sehat selalu ya sama-sama. semuanya. Ya. Terima Oke, kasih. terima kasih. Sama-sama. Terima kasih coach, terima kasih Pak Tetap di